Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un fataral. Apabila langit terbelah. Di dalam Al-Quran ada 3 surat yang dimana 3 surat itu adalah sebagai fungsi Al-Quran itu sebagai kabar gembira dan sekaligus peringatan. Dan 3 surat ini adalah peringatan bagi mereka yang tidak mempercayai hari pembalasan, dan kabar gembira bagi mereka yang mempercayainya. Mengapa Allah perlu menurunkan 3 surat ini di saat Rasulullah hadir di tanah Arab? Allah memahami betul psikologi manusia, jiwanya itu, di mana kejahilian itu sudah menjadi patokan mazhab, di mana Hajar Aswad benar-benar diserang oleh Lanatullah dengan 360 berhala, dan itu sudah menjumutkan pikiran-pikiran Arab jahiliyah pada masa itu. Dan meskipun peluangnya kecil, sangat tipis, namun ternyata di hati mereka itu, walaupun mereka menyembah berhala, ada semacam kepercayaan kepada hari pembalasan, walaupun hanya kecil. Makanya Allah menerangkan secara terinci ini hari pembalasan itu seperti apa. Dan di dalam 3 surat ini kita sudah membahas Al-Mutaffifin, dan sekarang adalah surat Al-Infitar yang artinya terbelah, sama-sama terbelah. Jadi logika Allah tuh langsung menancap, terbelah langit, makhluk yang paling luas itu langit. Ibarat nih kalau kita pusat inti atomnya itu adalah bumi, langit itu melebar lagi, meluas lagi, triliunan kali bumi, miliar triliunan kali bumi, bilionan kali bumi luasnya. Makanya Allah langsung melogikakan, terbelah itu langit. Pada saat aku akan membuat bubur alam semesta, dihancurkan seluruhnya. Kita kalau mengendarai sebuah mobil itu ada namanya, fungsi itu namanya rem. Manusia sejahat apapun, sedengki apapun, sejalim apapun, sejahil apapun, sebodoh apapun, insya Allah kalau dia percaya agama apapun, bukan hanya Islam, kebaikan apapun, mazhab apapun, ideologi apapun, itu pasti mempunyai rem. Dan rem di dalam Islam itu adalah kepercayaan akan datangnya hari pembalasan, kepercayaan akan datangnya hari kiamat. Maka terdengarnya sangat dahsyat. Dan beberapa tafsir mengatakan bahwa surat Al-Infitar ini adalah mukadimah, somasi, istilah kasar itu kalau dalam dunia hukum. Kita merasa tersinggung dengan seseorang, pasti akan meluahkan somasi. Nah, Allah mensomasi manusia nih. Itu bumi aku yang ciptakan, kenapa kau kotori? Karena tahu betul bahwa biang kerok di belakang itu Lanatullah, dan Allah sudah merestui ketika dia tidak mau sujud sama Adam, akan membawa sebanyak-banyaknya anak cucu Adam ke dalam neraka. Maka Allah tidak bisa itu langsung. Allah paling tahu masalah hukum lah, orang di sumber segala ilmu. Mensomasi dulu dia, menceritakan. Nah nanti ketika orang-orang yang tergetar hatinya tuh, walaupun hanya sebutir jarum, langsung menembus. Ibaratnya kalau bahasa tafsir malaikatnya adalah tali Allah. Maka tali Allah yang paling besar itu adalah selain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah Al-Quran. Itu tali Allahnya sangat kuat. Sebejat apapun kita, sejanam apapun kita, sepelacur apapun kita, sebusuk-busuknya manusia lah, itu kalau insya Allah ada tali Al-Quran aja. Entah dia mungkin dulu pernah mengaji, entah mungkin dia dulu di dalam sekolahnya ada ilmu agama, atau mungkin ada teman-temannya yang pernah mendengarkan dia tentang hari kiamat,
Iblis sangat jengkel tuh sebenarnya kalau melihat manusia itu. Remnya begitu kuat kalau sudah mendengar tentang hari kiamat. Maka Allah ada 3 somasi ini Allah berikan kepada kaum jahiliyah pada saat itu. Karena memang sudah tidak mungkin lagi secara logika bisa beres itu umat Arab pada saat itu. Benar-benar luar biasa. Siapa yang tega mau menguburkan bayi hidup-hidup hanya karena dia berkelamin perempuan? Siapa sih yang tega? Logika mana sih yang tega? Kalau bukan emang sudah tertutup hatinya, tertutup telinganya itu oleh bisikan laknatullah. Saking merasa rendahnya dia kalau melahirkan anak perempuan. Kalau sekarang luar biasa. Bahkan ada beberapa yang mempercayai seorang manusia yang mempunyai 3 anak perempuan, itu tali kuat ke surganya itu luar biasa. Tali ke surganya itu sangat luar biasa karena dia sudah melahirkan 3 anak perempuan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Para nabi itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad itu sebenarnya mengurusi manusia yang bernama perempuan. Makanya Rasulullah mengatakan baik buruknya sebuah negara itu tergantung perempuan. Kalau perempuannya baik, insya Allah negara itu baik. Kalau perempuannya tidak baik, insya Allah negara itu tidak baik. Makanya jangan, karena kita, apa istilahnya, kalau kita merasa pintar, kita PhD, kita profesor, kita ahli ilmu biologi, apa itu semua segala macam tetek bengek, sampai melupakan bahwa Al-Quran itu memang diturunkan untuk perempuan. Injil Taurat itu diturunkan untuk perempuan. Untuk menaikkan harkat derajat mereka. Namun karena mereka merasa pintar, mereka merasa terkekang oleh agama. Feminisme, kalau zaman sekarang istilah kerennya. Ingin setingkat dengan lelaki, ya tidak akan pernah bisa. Lelaki adalah imam kalian sampai kapanpun. Imam kalian masuk surga, kalian sebejat apapun pasti masuk surga, Allah katakan. Itu makanya indahnya pernikahan seperti itu. Tapi ketika imam kalian masuk neraka, Anda baik perempuan, Anda masuk surga sendirian. Suami Anda tertinggal di neraka. Kurang baik apa Islam sama perempuan coba? Kembali lagi kepada surat Al-Infitar terbelah. Ini luar biasa dahsyat ini ayat nih. Levelnya level 1, lalu level 2-nya adalah surat yang kemarin kita sudah terangkan, lalu nanti ada surat At-Takwir, ada keterangan tentang sangkakala. Jadi Allah mensomasi itu kaum Arab jahiliyah, hei kau jangan terlalu, kalau bejat tuh jangan terlalu, ada rem dikit. Ya, kalau kau makan uang rakyat jangan terlalu, ada rem dikit. Kalau kau mengkolusi sebuah negeri, memafiakan sebuah negeri, jangan terlalu. Mengingatkan itu Abu Sufyan, ada rem dikit. Namanya apa? Kiamat. Kalau kau tak percaya, nggak usah meluk Islam, meluk agama apapun, pasti ada itu. Percaya adanya hari pembalasan, meskipun dalam bentuk yang beda-beda. Mau kau penyembah bulu babi pun, pasti itu ada itu namanya. Apa yang kau lakukan nanti akan kau dapatkan. Apabila langit terbelah, di dalam bahasa Arab itu memang satu kata itu memang bisa ribuan kata-katanya. Apalagi pada saat zaman dahulu itu hanya orang Arab doang yang mengerti bahasa Arab. Maka terbelah ini juga karena saya tidak belajar bahasa Arab, jadi tidak ngerti nih. Infitar dengan yang telah kita bahas kemarin terbelahnya itu levelnya mana yang lebih dahsyat. Namun beberapa tafsir mengatakan ini hanya mukadimah kecil. Mukadimah kecilnya sudah luar biasa somasi dari Allah kepada manusia. Untuk mengingatkan, jangan terlalu. Bumi itu aku yang ciptakan. Beruntunglah mereka yang sadar dan waspada.
Alhamdulillahirabbil alamin.